Iya, jadi gini Pak, kalau untuk pelatihan secara teknis penanaman, pemeliharaan, saya rasa semua sudah mengetahui. Tapi yang teknis mengenai manajemen, manajemen eh, produksinya bagaimana, kan gitu kan Pak, itu yang kurang. Contoh seperti saya tidak pernah beli pupuk sampai waktu masa belum pakai pupuk organik. Saya tidak pernah beli pupuk sampai puluhan ton, walaupun lahan itu sampai dengan 20 hektar. Tapi dengan cara pada saat eh, truk saya berangkat mengantar sawit, saya beli pupuk misalnya 1 ton atau 2 ton. Dia jadi setiap 10 hari sekali kita beli pupuk. Dan pada saat penjualan kita sudah keluarkan biaya pupuk, sudah keluarkan segala macam. Jadi tidak terasa berat dia, Pak. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dari kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk membahas mengenai peran perkebunan sawit, terutama bagaimana sawit ini memberi kesejahteraan untuk masyarakat petani. Nah, maka judul kami adalah Sawit untuk Rakyat. Nah, saya sekarang sudah berada atau bertemu dengan Bapak Hambali Ritonga. Beliau adalah petani sawit dari Desa Pematang, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Apa kabar Pak Hambali? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Iya, Pak Hambali ini luar biasa. Sebenarnya sehari-hari adalah seorang ASN, tetapi sebelum menjadi ASN sudah mulai bertani, menggarap lahan keluarga, luasnya sekitar 25 hektar Ya. untuk perkebunan sawit. Nah, mungkin Bapak bisa cerita awal mulanya. Ini kan sawit tidak tiba-tiba harganya bagus seperti sekarang. Kok Iya, betul, Bapak Pak. mau menanam sawit? Seperti apa ceritanya, Pak? Ini agak sejarahnya kami ya, keluarga saya, nama orang tua saya, bapak saya itu almarhum Haji Abdul Wahid Ritonga. Jadi bapak saya itu dan saya sendiri juga sebenarnya kelahiran Jakarta, Ciputat, Pak. Jakarta Ciputat. Kemudian orang tua saya itu ada warisan dari kakeknya sebidang tanah. Beliau bilang kita mau pensiun, kita pulang kampung. Jadi kami hijrah ke Sumatera Utara. Dari kota Medan itu 300 kilo. 300 kilo di Kecamatan Na 910, Kabupaten Labuan Batu Utara. Tahun 99, Pak. Waktu itu saya baru tamat SMA dan kemudian saya berangkat menuju Rantau Prapat dan membuka kebun sawit waktu itu di tahun 98 akhir, mulai dari penumbangan dan penanaman bibit sawit. Nah, cuma waktu itu kami
namanya juga usahanya keluarga, kita tanam masa pertama 1.200 bibit, artinya memakan lahan sebanyak 10 hektar lebih. Ternyata untuk mewujudkan 10 hektar itu bagi bisnis keluarga sangat besar untuk menunggukan itu. Jadi artinya kami ini dibilang salah tanam, tapi sebenarnya ya itu juga karena modalnya itu kan modal sendiri, jadi ya cukup berat selama 4 tahun kami menunggu hasilnya itu. Alhamdulillah di tahun 2003 sudah mulailah yang 10 hektar itu menghasilkan. Masa itu harga sawit pertama-tama saya masih ingat penjualan saya pertama dengan jumlah harga 350 perak per kilo. Dengan upah pekerja masa itu masih 50 perak per kilo. Namun harga pupuk masa itu kita pakai pupuk konvensional masih harga sekitar 120.000 sampai dengan 130.000. Itu konvensional artinya pupuk apa, Pak? Pupuk konvensional itu bukan organik ya Pak ya, masih pupuk urea, TSP, kisrit dan macam-macam. Jadi kesimpulannya pada waktu itu seperti apa, Pak? Untung besar, untung kecil? Masa itu untung Pak, nggak ada. Sebenarnya sih kalau saya ya penilaian saya sendiri, kalau diatur dengan manajemen yang baik maka akan tetap beruntung Pak, nggak pernah rugi Pak. Nah, waktu itu per hektar sudah bisa menghasilkan berapa ton, Pak? Waktu di tahun 2003 itu kan kita masih tandan kecil. Dengan komodil masa itu masih sekitar rata-rata 6 kilo per tros, per janjang. Jadi yang 10 hektar itu saya hanya mendapatkan sekitar 1 kali putaran panen per 10 hari itu, waktu itu 14 hari karena masih tandan buah kecil, 14 hari, kita sekitar hampir 2 ton lebih karena kecil-kecil. Artinya setelah mulai panen itu, ongkos produksinya tertutup, sudah mulai untung gitu Pak ya? Untuk penutup modalnya itu di tahun 2003, 2004 itu terus nanjak lagi Pak, sampai dengan harga 600 perak sampai dengan 800 perak. Nah di situ kita udah mulai kembalikan modal. Lalu mulai kapan mendapat tambahan lahan, Pak? Tambahan lahannya itu karena kita kan nggak mulangin modal lagi Pak, kita anggap aja tabungan. Nah di situ kita mulai buka lagi, tapi per 2 hektar. Kemarin itu kan 10 hektar itu terlalu mahal Pak biayanya, sekali buka 10 hektar. Artinya membuka lahannya sendiri atau membeli lahan baru Pak itu Pak? Lahan sendiri sekitar tambahannya waktu itu ada sekitar 8 hektar, jadi 18 hektar itu Pak. Sebenarnya lahan itu 18 hektar, tapi yang baru kita buka 10, kemudian ada dana lagi bertahap kita buka 2 hektar sampai dengan 18 hektar. Waduh, luar biasa, sampai sekarang 23 hektar semua Pak? 24 Pak. Nah, 2020 Bapak sudah mulai replanting. Itu yang di replanting berapa hektar Pak? Yang 10 hektar yang pertama Pak. Tapi bertahap juga Pak. Yang 10 hektar itu kan sudah tinggi menjulang tinggi. Kita replanting 4 hektar gitu Pak. Iya. Jadi yang 10 hektar itu sekarang belum mulai panen Pak ya?
Sekarang masih, karena sekarang ini udah dapat bibit yang canggih, Pak. Jadi ada bibit yang canggih dan kemudian volumenya bisa bertambah. Kemungkinan kalau nggak cuaca mendukung, kemudian apa mendukung, semuanya mungkin sekitar tahun ini udah bisa kita panen buah kecil, Pak. Oh iya iya iya. Nah, jadi selama menunggu yang 10 hektar itu, yang 14 hektar sekarang panen terus gitu ya? Masih Ya. menghasilkan. Ya. Nah, terus mengenai harga sekarang seperti apa, Pak? Harga sekarang ke 2000, kisaran 2.680 perak. Itu kalau dia kita jualnya ke ram penampungan. Ram penampungan sawit 2.680 perak. Jadi ya cukup tinggi, Pak. Apakah itu harga tertinggi selama ini? Naik turun, Pak, fluktuatif, Pak. Naik turun ya. Tetapi Ya, relatif kemarin, ini harga paling tinggi lah ya tahun ini ya. ya tahun ini harga paling. Ya. Terus sekarang produktivitas panen 1 hektar sudah bisa keluar berapa, Pak? Kalau yang 10 hektar itu kebetulan kan baru 4 hektar yang direplanting. Kalau yang 6 hektar itu kan dia masih yang tanaman pertama yang 6 hektar itu satu grup itu dia bisa sekitar 5 ton ke 6 ton gitu, Pak. Karena buahnya besar, buah besar, Pak. Itu sudah termasuk bagus, Pak ya. Katanya ada yang bisa sampai apa? 12-13 ton gitu, Pak. Per hektar. Kalau saya rasa bingung. Kalau 12 ton nggak sampai, Pak. Nggak mungkin, Pak. Karena dalam 1 hektar itu 110 pohon atau 100 pohon. Dalam 1 kali pemanenan itu dari 100 pohon itu kan paling bisa kita keluarkan sekitar 40 ke 50 pohon, Pak, yang bisa kita panen. Kalau kita kalikan aja dengan buah terbesar tertinggi itu sekitar 60 kilo per tros kan. 60 kilo kali 50 baru berapa ton, Pak? Itu logikanya, Pak. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Iya. Nah, untuk menggambarkan apa peningkatan pendapatan dari petani sawit saat ini, apa yang sudah Bapak hasilkan? Misalnya Bapak apakah sudah bisa memperluas kebun lagi atau mungkin sudah bisa membeli apa mungkin tabungannya sudah banyak, itu seperti apa, Pak? Untuk ini kan baru sekitar 5 bulan ini, Pak. 5 bulan belakangan ini. Dan kemudian kita juga kena gelombang COVID-19 di mana harga pupuk itu kan naik terus. Harga pupuk, tapi kebetulan kita juga sudah tidak pakai lagi pupuk konvensional, pupuk sendiri organik. Tapi bagi petani yang lain yang masih pakai pupuk konvensional ataupun yang tidak memupuk pada masa COVID kemarin, maka mereka tidak mencapai panen raya, Pak. Jadi pada 3 tahun yang belakangan ini kan mereka tidak beli pupuk, Pak. Sawitnya biarin aja begitu.
Nah, pada saat sekarang sawit naik, mereka baru mulai beli pupuk, tapi mereka belum mencapai maksimal gitu, Pak. Iya betul. Nggak, maksud saya pengalaman Bapak sendiri. Bapak sendiri kan menikmati ini kenaikan harga ini. Oh. Nah, itu apa bentuknya, terus jadi apa? Kan tidak mengira itu tiba-tiba dapat uang banyak gitu. Oh iya, kalau kemarin itu memang terkejut juga saya sama orang tua saya kan, wah ini udah banyak ini. Tapi memang ada beberapa lahan yang kebetulan baru kita ganti rugi, kita beli, tapi kita beralih nggak lagi sawit lagi, Pak. Jadi saya tanam tanaman kayu, Pak, hutan. Kenapa Pak? Apa ragu-ragu sawit ke depan nggak bagus gitu? Bukan ragu-ragu, Pak, tapi memang ada datang jiwa idealisme untuk melestarikan lingkungan, Pak. Wah, luar biasa. Jadi intinya hasil yang tiba-tiba besar dari sawit ini digunakan untuk mengembangkan lahan, tapi justru ditanami oleh tanaman kayu gitu Pak ya. Iya, Nah, Pak. Bapak sudah cukup dari bertanam sawit, jadi sudah nggak perlu lagi jadi ASN dong Pak? ASN itu, Pak, abdi negara, Pak. Wah, ya luar biasa. Pengabdian nomor 1, Pak. Pengabdian nomor 1. Nah, Bapak ini rumah di mana? Di kota atau di dekat kebun atau di mana? Rumah saya di kota, tapi kebun saya itu sekitar 20 kilo dari rumah, Pak. Jauh juga Pak ya. Jadi kalau ke sana apa? Pakai kendaraan sendiri gitu? Iya, naik sepeda motor, Pak. Oh, sepeda motor. Ya. Mobilnya ditaruh di mana? Mobil di rumah. Kalau kita sendirian, nggak ikut keluarga, saya naik sepeda motor lebih cepat. Karena naik sepeda motor sekarang paling 20 menit udah sampai, Pak. Kalau naik mobil hampir 45 menit kan, Pak. Nah, Pak Ritonga tadi dikatakan mendapatkan benih yang bagus, bibit yang bagus. Itu dari mana, Ya. Pak? Dari riset pertanian, Pak. RISPA, riset pertanian. Itu, ya. Jadi Bapak dibina oleh apa? Departemen Pertanian itu atau seperti apa? Kalau bina nggak ada binaan, Pak, tapi kita sendiri yang cari informasi, Pak. Oh, jadi membeli ya benih itu? Iya, Pak, beli, Pak. Beli kan di Medan, Sumatera Utara itu kan ada di Jalan Brigjen Katamso ada penjualan bibit untuk masyarakat. Kita beli, tapi dia sudah bibit unggul kan gitu, Pak. Sekarang sudah sekitar 1,5 tahun penanaman, sudah betul-betul progres betul. Jadi kemungkinan 3 tahun nanti di 2023 awal kayaknya saya udah mulai panen, Pak. Iya, luar biasa. Iya, Pak. Nah, tadi dikatakan bahwa memang ada yang memberi cerita kepada saya bahwa sawit ini sangat mengandalkan pupuk. Jadi kalau tidak dipupuk ya hasilnya sangat jauh gitu ya. Tapi Bapak sudah tidak menggunakan pupuk kimia, pupuk organik. Itu Iya, membuat sendiri atau membeli dari rakyat atau seperti apa, Pak? Berdasarkan kita kan sebagai petani kan belajar terus, Pak. Jadi lama-kelamaan tanah itu hanya media tanam bagi kelapa sawit, Pak. Tanah itu adalah media tanam, jadi bagaimana kelapa sawit itu akan berkembang, berarti kan kita membuat suplemen daripada tanah tersebut. Makanya karena kemarin harga pupuk konvensional itu cukup melambung tinggi sampai dengan sekarang, maka kita cari pupuk alternatif. Belajar di YouTube kan banyak, Pak. Bagaimana cara bikin pupuk organik, bagaimana bikin bokasi, baru kita beli bahannya dari mana-mana,
bikin sendiri gitu Pak. Luar biasa. Lalu soal hasil Pak, kalau dibandingkan dengan pupuk bikinan sendiri itu dengan membeli pupuk kimia itu jauh atau hampir sama atau lebih bagus yang pupuk organik? Sebenarnya kalau secara kenyataannya sih memang pupuk kimia masih pegang Pak, tapi karena dengan biaya yang lebih murah maka saya merasa lebih beruntung memakai organik. Jadi walaupun hasilnya tidak maksimal seperti kalau di pupuk kimia, ya. Tapi kalau dihitung-hitung untungnya masih lebih besar dengan betul, pupuk Pak. Organik. Iya betul Pak. Jadi luar biasa ini perhitungan manajemennya. Nah, lalu sekarang soal penjualan Pak, Bapak kan agak besar ini ya, petani yang lahannya agak besar. Itu sudah ada pembeli yang datang atau Bapak perlu menawarkan menjual itu ke mana, ke pabrik atau kemana? Kalau untuk seperti kita misalnya yang agen juga ada juga yang datang Pak. Artinya yang pembeli itu datang itu banyak. Cuman karena kita bebas, tidak ada hutang dari mana-mana. Terkadang misalnya saya lagi keluar daerah nih Pak, lagi tugas. Hari Rabu ini laporan dari sana kita harus panen. Terkadang kita telepon aja agennya, berapa harga agennya kan gitu. Nah, biasanya agen kalau menanganin yang 5 ton ke atas itu, mereka akan kasih harga sangat tipis dari harga pabrik. Jadi dia cuma mengambil upah angkut aja Pak. Oh, ya. Jadi kalau seperti Bapak bisa mengatur harga lah ya, artinya tidak ditentukan mereka gitu ya. Terkadang ada juga misalnya saya juga pernah juga seperti itu. Belum saatnya panen, kita butuh dana, ya kita telepon juga aja. Bang pinjam bang sekian, nanti panen depan 3 kali panen kita sama abang gitu. Ya. Jadi sudah bisa dipakai untuk jaminan itu Pak ya. Bisa. Bisa. Iya. Nah, tadi kembali ke soal replanting Pak. Itu kan kalau baru replanting itu kan ada bantuan dari pemerintah Pak untuk petani. Bapak dapat nggak? Sebenarnya sih bisa dapat Pak, tapinya karena saya bekerja sebagai ASN dan kemudian yang kedua waktu saya terbatas untuk bikin permohonan, bikin apa segala macam, maka saya tidak gunakan itu Pak. Ada Pak, ada. Dan itu disosialisasikan memang. Ya, baik. Nah, itu di samping yang lahan dikelola petani seperti Bapak, itu kan ada lahan yang dikelola perusahaan perkebunan, ada yang dikelola oleh BUMN perkebunan. Itu ada nggak di sekitar lahan Bapak itu yang perusahaan besar atau yang perkebunan pemerintah, PTPN misalnya, yang juga sama-sama menanam sawit? Ada Pak, ada perusahaan swasta ada 3, kemudian BUMN ada 1 Pak. Ya. Nah, maksud saya produktivitasnya besar mana? Yang perusahaan, yang BUMN dan yang petani? Jelas BUMN Pak. Mereka saya sendiri karena saya melewatin kebunnya BUMN setiap hari, yaitu jadi pelajaran bagi saya. Ya. Nah, kalau menurut Pak Hambali, kelebihannya apa itu yang BUMN kok hasilnya bisa lebih besar? Yang pertama, mereka kan punya modal yang besar Pak. Kalau modal besar hubungannya apa? Apa alat pertaniannya? Alatnya Pak, jadi misalnya pada saat kita replanting Pak, kalau kita replanting cuma numbang pohon aja, kemudian kita cincang-cincang, pakai gergaji mesin secara tradisional. Kalau mereka sudah pakai alat berat, hari ini tanahnya ini udah bisa dibalik pakai traktor. Besok udah dibalik lagi. Jadi penyemaian tanah itu dan pembersihan lahan itu udah nggak ada lagi bekas sawitnya Pak. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva,
tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, Biosaliva aja. Jadi karena itu ya, Iya, Pak. karena teknologinya Pak. itu ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan swasta, Pak? Perusahaan swasta sudah berupaya juga. Sepertinya saya lihat ada juga yang di dekat tempat kita itu perusahaan swasta, mereka sudah pakai alat berat juga, Pak. Ya. Jadi petani tetap kalah lah ya dari segi hasil ya, Iya, Pak. karena mereka lebih maju. Nah, tapi Bapak ini kan agak beruntung karena lahannya agak luas. Kan ada juga petani-petani yang lebih kecil. Nah, Iya, sebenarnya apa? rata-rata ada yang 1 hektar, 2 hektar gitu. Ya, yang dihadapi petani sawit sekarang apa, Pak, sebenarnya? Kalau saya bilang sebenarnya sumber daya manusianya, Pak, dalam memahami manajemennya, Pak, itu yang dibutuhkan. Ya, artinya apa? Perlu pembinaan seperti itu atau perlu pelatihan? Kan Bapak sendiri juga berlatih sendiri. Iya, jadi gini, Pak. Kalau untuk pelatihan secara teknis penanaman, pemeliharaan, saya rasa semua sudah mengetahui. Tapi yang teknis mengenai manajemen produksinya bagaimana, kan gitu kan, Pak. Itu yang kurang. Contoh seperti saya tidak pernah beli pupuk sampai waktu masa belum pakai pupuk organik. Saya tidak pernah beli pupuk sampai puluhan ton, walaupun lahan itu sampai dengan 20 hektar. Tapi dengan cara pada saat truk saya berangkat mengantar sawit, saya beli pupuk misalnya 1 ton atau 2 ton. Dia jadi setiap 10 hari sekali kita beli pupuk. Dan pada saat penjualan kita sudah keluarkan biaya pupuk, sudah keluarkan segala macam. Jadi tidak terasa berat dia, Pak. Nah, banyak para petani sawit, kadang-kadang saya kan tukar pikiran gitu sama mereka. Mereka itu pada saat penjualan uangnya langsung konsumtif. Alhasil pada saat waktunya dia memupuk, waktu itu mungkin produksi turun, harganya waktu itu turun, dia nggak memupuk lagi. Alhasil dia tidak mendapatkan hasil maksimal, Pak. Ya. Jadi ini soal manajemen lah ya. Iya. Nah, kalau Pak Ambali sendiri truknya berapa? Truknya 1, Pak, 1. Truknya 1 ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut Pak Ambali lahan itu idealnya minimal berapa supaya dengan manajemen yang baik itu cukup lah ya untuk kehidupan keluarga yang dalam arti tahapnya itu tahap petani yang sejahtera lah gitu kira. Kalau untuk sejahteranya, Pak, sebenarnya ukuran 3 sampai dengan 5 hektar asalkan dirawat dengan baik, insya Allah lumayan, Pak. Ya. Nah, jadi petani masih mungkin ya mendapatkan tanah 3 sampai 5 hektar. Insya Allah masih, Pak. Insya Allah ya. Jadi misalnya membeli gitu juga masih Kalau kira-kira misalnya dalam 1 hektar itu harganya 30 sampai dengan 40 juta kan masih sekitar 125 juta sudah dapat 3 hektar, Pak. Iya. Baik. Nah, sekarang apa yang masih diharapkan para petani sawit ini? Mungkin pada pemerintah, mungkin pada pengusaha atau BUMN, apakah mau belajar, apa mau membantu, apa mau kerjasama, apa yang dibayangkan oleh para petani sawit? Kalau sekarang ini yang kita harapkan sebagai petani sawit, ya
mengenai media tanam itu adalah tanah, maka tanah itu sangat membutuhkan pupuk yang harganya terjangkau. Ya, jadi sekarang kan ada pabrik-pabrik pupuk yang justru mendekat di lokasi perkebunan, Pak, sekarang. Nah, itu apa? Membantu nggak dalam soal harga? Saya rasa nggak ada pengaruhnya, Pak, masih gitu juga. Nggak ada. Jadi itu cuma strategi mungkin pabrik pupuk untungnya lebih besar gitu aja, Pak, ya. Jadi harganya tetap sama bagi petani. Bisa jadi, Pak. Yang jelas harganya kalau saya tanya ya pestisida ataupun pupuk ya makin melonjak tinggi, Pak. Iya. Nah, kalau Bapak berhasil membuat pupuk organik sendiri, apakah tidak diperbesar itu produktivitas pupuk sendiri itu, sehingga itu kan juga akan menarik petani yang lain mungkin bisa membeli atau membuat pupuk secara bersama-sama gitu, sehingga ongkos mereka lebih murah. Kebetulan kalau yang dekat-dekat dengan lahan saya itu ada juga yang ikutan sama saya gitu, bikin pupuk. Kalau memang kita bantu juga sih, kadang-kadang seperti pembelian komposnya, karena kan organik ini kan dia tetap intinya fermentasi, berarti kan fermentasi itu membutuhkan medianya, jadi seperti kotoran kambing, kotoran binatang lain gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bisa bantu sama mereka, mau nggak bikin organik? Nah ya bikin, nanti aku pinjemin lah ininya gitu. Ya. Nah itu kalau petani nggak ada semacam apa, Pak, asosiasi, perkumpulan atau mungkin kelompok gitu yang mereka bisa berkembang bersama-sama? Kalau asosiasi dan kelompok tani semua segala macam ada, Pak, banyak, Pak, banyak. Tapi ya dengan pandangan visi dan misi sendiri-sendiri lah, Pak. Nah, kalau secara umum seperti di Kabupaten Labuan Ratu ini, Labuan Batu, yeah. Berapa persen, Pak, lahannya itu yang dipakai untuk sawit? Kalau di sini itu juga lah, Pak. Memang sebenarnya lahan-lahan masyarakat itu lahan berlomba, Pak. Jadi BUMN maju terus, ekspansi terus, kemudian perkebunan swasta juga maju terus, masyarakatnya juga ada yang jual beli juga. Jadi kalau presentasinya saya rasa dari sekian lahan pertanian itu hampir mencapai 70% dibandingkan dengan palawija, Pak. Ya. Jadi bisa dikatakan kehidupan Labuan Batu itu ditentukan oleh sawit. Sawit, Pak, sawit. Jadi pada saat Labuan Batu ini sawitnya turun, kolektor berkeliaran, Pak. Maksudnya kolektor itu apa? Yang nagih-nagih itu, Pak? Iya. Yang nagih utang kredit uang, kredit sepeda motor, macam-macam. Iya. Baik, Pak Bali Ritonga, terima kasih sekali informasinya. Mudah-mudahan ini akan membantu bagaimana tadi membantu petani-petani sawit supaya lebih sejahtera, walaupun di sekitarnya ada BUMN, ada perusahaan besar, tetapi mereka berani berjuang, bertarung di perkebunan sawit. Sekali lagi sukses, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.